Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi saham-saham dari sektor komoditas. Yang pertama ada Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat MDKA, kelima BRPT, keenam Antam, ketujuh Inco, kedelapan Tins, kesembilan Akra, dan terakhir AGII. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup terkoreksi 3,5% ke harga 965. Kalau dilihat transaksi asing itu masih ada net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi. Langsung saja ke teknikal. Untuk Medco itu kalau saya lihat memang membentuk higher high dan higher low-nya minggu ini ya. Cuman masalahnya dia membentuk ekor panjang dari atas bukan dari bawah. Kalau dari bawah bagus, berarti buyer kuat. Kalau dari atas ini kan indikasinya seller lebih besar daripada buyer. Karena apa? Karena Medco mencoba naik tapi kemudian muncul seller dan ditekan lagi turun. Akhirnya tutupannya kurang bagus kan, membentuk candle seperti hammer terbalik. Jadi ini yang keduanya, dia membentuk candle ekor yang cukup panjang dari atas. Jadi menurut saya juga rawan karena ya itu IHSG yang potensi terkoreksi ya. Pokoknya hati-hati aja untuk IHSG itu selama di bawah 7.200 tuh agak rawan. Ya apalagi kalau nggak bisa nembus 72, 80 sampai 73. Jadi kalaupun nanti Medco itu koreksi dalam, ya bisa jadi ya. Kalau saya lihat perhitungannya, dia retest trendline downtrendnya ini mungkin bisa sampai 800 sampai 750. Dari harga sekarang berarti bisa turun sekitaran 20% lagi. Ya masih wajar lah ya. Nih indikasinya juga dulu seperti itu kan. Higher high terus koreksi. Koreksinya juga cukup dalam. Ya sekitaran itulah ya untuk dia koreksi. Jadi ya lebih baik wait and see aja dulu untuk Medco. Kalau ada yang kecantol di harga pucuk mungkin ya tunggu aja. Kalau nggak pakai cut loss ya bisa pakai average down. Cuman di harga berapa ya tunggu dia di bawah. Tunggu aja IHSG koreksi dulu, biarin ya. Menurut saya sih sekitaran 850 sampai 800 tuh area ideal untuk average down ya. Yang nggak pakai cut loss. Yang pakai cut loss ya harusnya besok merah lagi, cut aja dulu ya. 5%, 6% cut loss ya nggak masalah juga ya. Nanti tunggu aja di bawah balas untuk beli lagi harga lebih bawah ya. Jadi seperti itu untuk Medco, agak rawan menurut saya candle 2 harinya. Minggu ini juga dia naik dengan volume yang sedikit berkurang. Memang volumenya masih besar ya. Cuman nih lihat candlenya ekor terus panjang ke atas ya. Biasanya sinyal-sinyal kurang bagus kalau sudah 3 minggu tuh ekor panjang ke atas ya. Jadi ya hati-hati lah. Jadi seperti itu. Kalau yang masih profit, kalau yang punya dari harga 600 ya menurut saya kalau nggak mau profit taking, berharap profit lebih besar dan pengen nambah average out, tunggu di 800 sampai 850 itulah ya. Jadi seperti itu. Untuk Medco langsung saja ke saham kedua. Ada Elsa yang ditutup juga terkoreksi 2,28% ke harga 342. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa memang koreksi volume kecil, mungkin nggak ada teknikal rebound. Bisa jadi rebound, tapi sudah tetap perlu hati-hati ya. IHSG yang sudah cukup dalam hari Jumat koreksinya takutnya melanjutkan penurunan. Mungkin juga ada teknik rebound sebentar habis itu kembali turun. Jadi Elsa kalaupun nekat ada yang beli buy on support ya, melihat dia di support dengan koreksi volume kecil, Bapak Ibu kemarin beli ya, kalau bisa teknik rebound dia nutup gapnya ini sekitaran 2%, 3% atau mengarah 360 nih ya sebaiknya TP dulu atau follow the trend aja. Yang penting Bapak Ibu pasang trailing stop ya. Kalau seperti saya ya, saya tuh udah profit sekitar 4% atau 3%, saya sisakan itu 1,5%. Nggak peduli saya mau dia naik lebih tinggi ataupun kena TP saya cut loss. Jadi saya tuh nggak peduli kalau ternyata dari profit 4% atau 5% saya turun sisa 1,5% dan saya ke TP, otomatis stop loss profit, ya udah seperti itu. Biasanya naik sebentar habis itu koreksi lagi. Nih lihat karakternya kan seperti itu. Memang dia tutupannya di atas harga tertinggi atau harga 340. Ya kuncinya ya kalau Elsa ini yang penting jangan turun dari 340. Itu aja kuncinya ya. Mungkin nggak dia turun jebol dan mantul di eman 20-nya nih. Mungkin aja. Tapi
nggak terlalu berpengaruh banyak kalau ISG tetap turun dalam, jebol juga EMA 20, kecuali memang ISG kondisinya masih bagus, sideways, arahnya mencoba uptrend, yaitu mungkin ada pantulan. Tapi kalau ISG-nya arahnya turun, jebol juga. Pokoknya ya ini, kalau Bapak Ibu mau ada yang kebeli buy on support, ya yang penting kalau dia tutup di bawah 340. Kalau yang pakai cut loss, pertimbangkan stop loss dulu. Kalau pakai average down, ya di 300-310 inilah area-area average down-nya. Bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu aja untuk Elsa. Kondisinya udah di support neckline, bisa dibilang cup and handle. Potensi ada pantulan ya, semoga aja ya, karena koreksinya volume kecil ya. Semoga ada mantul. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1830, terkoreksi 0,81%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, Pegas sedikit ada distribusi, tapi ada yang nampung juga ya. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Pegas doji lagi. Menurut saya agak rawan. Ini trading plan saya ya. Kalau mau beli di harga sekarang, di area 1830 itu ya stop lossnya di bawahnya aja langsung. Dan ini kalau ditutup ya, kita lihat kondisinya ini bisa jadi ada pola bearish pennant atau symmetrical triangle. Mungkin gak dia break 1880 dengan kondisi ISG seperti ini. Ya siapa tahu dia lawan arah sama ISG ya. Pergerakannya bisa aja. Yang penting ya ini aja. Untuk Pegas itu sudah di bawah EMA 20-nya ya, jangan turun lagi dari 1800, itu kuncinya. Untuk Pegas, dan kalau ISG turun dalam, penurun Pegas itu bisa sampai ya, menurut saya sih EMA 200 nih kemungkinan bisa ya 1550-an ini. Yaitu maksimalnya 1550 sampai 1600 area ini. Target dia bisa turun kalau misalnya ISG benar-benar 1-2 minggu ke depan atau sampai Oktober itu mencari bottom ya. ISG kan turun tuh, cari bottom, sudah dapat bottom, dia konsol, nah baru mulai ada indikasi. Nah itu ya, kalau ISG sampai mendekati bottom dan konsolidasi, ya bisa jadi Pegas tuh bisa turun 1600. Ya itu indikasi aja. Kalaupun ada yang beli, ya jangan average down deket-deket ya. Tunggu aja misalnya turun 5% sampai 7% baru Bapak Ibu average down ya bisa, nggak masalah juga ya. Jadi seperti itu untuk Pegas. Ya indikasinya nih ada dua. Karena pola symmetrical triangle atau bearish pennant ini antara dia break 1900 naik ke atas atau jebol. Nih kalau jebol dia pas tuh arahnya ya 1550. Nah, jadi seperti itu. Untuk Pegas langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 4.220, terkoreksi 2,76%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, MDKA ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MDKA juga saya ada beli ya. Saya akan stop loss tuh kalau dia jebol 4.200 ya. Perkiraan saya nih, ini saya beli waktu di hari 14 September. Oh nih, di 15 September. Hari Kamis saya beli tuh karena indikasinya kan bagus. Dia membentuk candle inside bar. Saya coba beli di 4.340. Ternyata dia gagal lewat ya. Nggak gagal lewat 4.400. Jadi besok kalau dia turun, ya udah kata aja berarti gagal untuk MDK ya. Saya lihat juga volume bagus. Kalau dia ada time frame weekly-nya ini bagus, volume besar ya. Cuman sayangnya dia gagal lewat 4.400. Kalau dia minggu ini bisa tutup di 4.400 itu bagus. Tapi karena ya kita tahu ISG nggak mampu break all time high lagi dan malah terkoreksi ya harga-harga pucuk ya itu. Kita kalau punya saham yang berkorelasi dengan ISG dan ISG di pucuk dan saham kita nggak di pucuk malah mencoba baru naik ya itu biasa gagal. Ya ingat aja itu. Ya, jadi seperti itu untuk MDKA, ya dia harus rebound lah kalau mau bagus dan jangan turun dari 4.200 itu. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 815, terkoreksi 1,21%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker semaringnya, BRPT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT, kalau saya lihat volume juga besar saat buangan. Kemungkinan lah ya jebol 800. Jadi lebih baik wait and see aja dulu. Ini ada pola bisa jadi dead cat bounce ini atau pola Russian wedge ya. Kuncinya 800 jebol ya udah turun dulu untuk BRPT. Jadi BRPT ini momentumnya sudah lewat juga. Dia sudah naik tinggi kan. Ya ini saatnya
distribusi dulu. Karena kelihatannya juga ya karakternya seperti itu. Udah naik tinggi ya udah distribusi seperti ini. Dia naik, distribusi, naik, distribusi, naik, distribusi, naik, distribusi, konsol lagi ya sekitaran 760 720 itulah. Kalau dia konsol baru naik lagi bisa jadi nanti double bottom ya. Kita nggak tahu nih apa pola yang akan dibuat oleh BRPT. Tapi itu kuncinya 1100 itu, lewat itu baru uptrend. Tapi kalau bisa dapat di area 720 ini, wah ini menarik kan. Stop lossnya juga kecil tuh kalau mau beli. Jadi seperti itu, tapi apakah mungkin dikasih sampai 720 itu kita nggak tahu ya, bottomnya di mana. Kita bisa cuman menganalisa, tapi kita nggak tahu tepat bottomnya di mana. Ya bisa di sekitaran 740 760 inilah menurut saya ya. Tapi kalau turun lebih dalam ya lanjut downtrend itu aja untuk BRPT. Karena BRPT sudah gagal kembali di atas EMA 200. Ini kan dia turun, coba naik, gagal turun. Itu jebol nggak 800, ada peluang jebol. Mungkin ada technical rebound Senin, tapi habis itu bisa ada koreksi lagi karena ini volume besar. Kalau dilihat dari broker summary-nya ya, nih coba kita lihat selama 3 hari ke belakang, tarik tanggal 14 sampai 16. Nih, kelihatan kan ada distribusi di BRPT, CC, BKDX yang nampung kecil-kecil dan kebanyakan broker retail. Jadi seperti itu. Untuk BRPT, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup terkoreksi 1,4% ke harga 2040. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy 35,3 miliar. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam sedikit ada akumulasi ya. Tapi yang jual juga cukup besar nih. Kita lihat aja Senin mampu nggak rebound. Langsung saja ke teknikalnya. Kalau kondisi seperti ini, peluangnya bisa rebound tipis saja. Tetap mungkin ya gagal tembus nih 2100. Tapi kalau sampai tembus ya bagus juga ya. Pokoknya Antam kalau sudah lewat 2120-nya ini bagus tuh. Apalagi lewat 2200. Tapi apakah mungkin dengan ISG yang seperti ini? Itu aja. Jadi kalau saya ada beli di 2000, kemarin Bapak Ibu beli, besok dia naik dikit 2-3% atau 4% ya pasang trailing stop ya. Seperti strategi saya misalnya 1,5% sampai 2%. Kalau dia ke TP ya udah TP ya, yang penting aman, atau ya TP di harga saat dia naik 3-5%. Mungkin seperti itu. Bapak Ibu mau TP ya silahkan ya. Karena itu kemungkinan bisa gagal juga ya. Tapi sebenarnya cukup bagus nih Antam kalau bisa bertahan di 2000. Cuman kalau kita hot berharap profit lebar besar dia ke 2200 minimal, yaitu ISG-nya. Yang kita lihat ISG kemana nih. Itu yang saya biasa jaga-jaga ya. Jadi seperti itu. Ya, untuk Antam Doji ini bagus teknikalnya. Cuman nih lihat volumenya makin berkurang ya. Takutnya balik ke arah. Biasanya seperti itu. Hari ini hijau, besok merah. Ini contohnya ya. Di tanggal 14 hijau, merah. Habis itu nih kadang banyak merahnya nih candle Antam ya selama sebulanan ini dari bulan lalu. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk Antam, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup terkoreksi 1,87% ke harga 6.525. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, untuk Inco ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco kondisi seperti ini, Doji dia nutup gap. Apakah ini sinyal untuk balik arah? Ya mungkin ada technical rebound ya. Tapi apakah mungkin sampai 7.000? Ya itu ya belum pasti nih untuk Inco ya. Sebenarnya kondisi seperti ini bagus kalau ISG arahnya bisa ke atas sedikit ya, nggak dari puncak lalu turun. Ini kan ISG dari puncak terus ada koreksinya. Itu yang rawan. Memang bisa technical rebound, mantul, reject dan naik. Seperti itu ya. Kalau ada yang beli dari sekarang, kalaupun nggak mau pakai cut loss ya, average down-nya ya di bawah sekalian di 5.500 ya. Turun sekitar 7-12% ya baru average down boleh. Seperti itu ya. Trennya juga masih bagus untuk Inco ini. Kalaupun menurut saya koreksinya bisa jadi loh ya, maksimal 5.400 nih. Coba hitung kalau ke 5.400 berapa persen ya, 13% ya, itulah kemungkinan situ ya, karena peluang besar konsolidasi dulu di area range 5.400 sampai 6.800 tektok area ini. Nah seperti itu, ini sudah harga dekat-dekat pucuk ya. Kalau dilihat view lebih lebar, kalau pendek-pendek seperti ini ya memang dia berhasil mantul dari support minornya 6.400. Ya mungkin ada technical rebound tipis saja mungkin ya untuk Inco itu ke 68 lah menurut saya maksimalnya, terus gagal lagi nembus. Sepertinya sih gagal nembus kalaupun technical rebound
untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1455 terkoreksi 2,02%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker summary-nya, TINS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk TINS potensi kondisi seperti ini mungkin nggak mantul. Mungkin aja tetap mantul tipis ya. Untuk tembus 1520 dengan kondisi ISG seperti ini agak susah. Kalau dilihat dia memang mantul ada di dekat EMA 60 ya. Mungkin ada teknik rebound tapi agak rawan ya. Kalau ini patah trend ascending triangle-nya 1300 ya. Dari harga sekarang berarti harus turun sekitar 10%. Ya itulah sekitaran itu dia turun bisa ya untuk TINS. Jadi seperti itu aja untuk TINS. Kalau kondisi seperti ini masih bisa di hold gak untuk jangka menengah? Untuk setahun ke depan menurut saya juga bagus. Kalaupun nyantol di 1500 nih menurut saya masih aman ya. Biarin aja dulu. Kalau mau average down di 1300 sekalian. Tunggu aja, sabar. Ini momentumnya memang kelihatannya ya belum saatnya kan, karena ISG juga belum bisa rally lagi. Memang kemarin uptrend cuman bukan sektornya yang dikerek ya. Karena Big Bang kemarin tuh lebih ke Big Bang kalau saya lihat untuk ISG. Big Bang, habis itu Astra, Telkom, dan ya saham komoditas koal. Nah, jadi untuk TINS sama metal-metal lain kan kurang. Nah, ini kelihatan kan, ini neckline ini memang kuat. Ini kan double top dulunya. Nah, ini coba tembus gagal. Ya dia konsolid seperti ini, mungkin baru break. Nah, itu baru ada saatnya, tunggu aja. Ya, yang penting sabar. Seperti itu. Untuk TINS langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1345 terkoreksi 4,6%. Kalau dilihat transaksi asing hari Jumat itu net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya ada akumulasi dari AZ, tapi yang jual cukup besar nih broker-broker asing juga, ZP, RX, YU. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Akra setelah dia mencoba tembus dan gagal, ya menurut saya ini peluang gagal ya, karena dia mau bentuk candle bearish engulfing. Jadi bisa turun nggak bisa turun karena ini harga puncak juga ya. Dia udah retest 3 kali gagal. Ya kalau kondisi seperti ini bisa turun nggak? Ya bisa, dia turunnya itu 1000 ini nih. Ya sekitaran 1160 1200 nih lah ya, dan maksimal ya 1100, cuman terlalu dalam. Kalau ke 1100 20%-an dia turunnya ya, segitulah ya. Kemungkinan kalau ini gagal ISG turun dulu, apalagi ISG jebol 7150, jebol 7000 ya sangat berpeluang Akra bisa ke 1100 sampai 1000 nih. Jadi seperti itu untuk Akra. MACD-nya juga bagus, memang arahnya ke atas, cuman hati-hati ya, hati-hati. Mungkin nggak ada pantulan di 1300 ya, bisa jadi, tapi technical rebound biasa. Sepertinya agak susah untuk Akra menembus lagi higher high-nya ini ya di 1450. Jadi seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham terakhir. Ada AGI yang ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 2160. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dia ada broker summary-nya, AGI ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGI juga terus membentuk ekor. Kondisi seperti ini menurut saya juga agak rawan. Lebih baik wait and see aja dulu. Saya itu paling nggak suka kalau saham-saham yang sudah membentuk ekor panjang seperti ini, arahnya belum jelas, konsolidasi, dia membentuk higher high, higher low ya, biasa aja jebol, malah support 2100 nih. Jadi lebih baik untuk AGI wait and see aja dulu. Kecuali ya AGI bisa tutup di atas 2200, Bapak Ibu buy on breakout ya boleh. Cuman kalau kondisi seperti ini lebih baik wait and see aja dulu, karena udah 3 kali dia mencoba gagal ya. Tapi kalau dilihat secara time frame mingguan, ini dia membentuk higher low, higher high ya. Ya itu indikasi aja, cuman kalau dilihat ini kan sudah 2 minggu lebih dia gagal menembus 2200. Takutnya ya turun juga untuk AGI. Jadi seperti itu untuk AGI. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilih
dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.